Oke, Garsha, ada Damar, Stasia. Yuk posisinya dibenerin dulu. Fadlan. Nah, Dan ke bawah dikit. Nah, gitu. Rizky, Kaila, Atira. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita lanjut masih karya ilmiah ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Maman, Bapak Slamet, Ibu Suci, dan anak-anak kelas 11 MIA 2. Oke. Iya. Nah, hari ini kita lanjut lagi. Boleh siapkan catatannya. Apabila nanti ada yang dicatat, kalian langsung catat aja. Nanti saya kasih waktu untuk mencatat ya. Oke, izin saya record. Recording in progress. Oke, sebelum mulai, biar refresh nih abis istirahat, kita mainan dulu yuk di Quizzes. Nah, kita mainan dulu. Di situ kalian refresh otak kalian supaya lebih biar lebih semangat lagi. Yang tadinya udah mulai istirahat nih udah agak siang, udah jam 9:30 ya. Yuk, saya akan share kodenya ke kalian. Kalian boleh langsung buka di laptop atau di handphone kalian masing-masing. Oke, dipersilahkan. Peserson. Nanti kalau yang nggak mau pakai suara, boleh dimatiin suaranya ya. Oke, silahkan join. Udah kelihatan belum? Oke. Nah, sebelum mulai kita ice breaking, kita boleh berdoa dulu ya. Saya lupa nih jadinya nih jadi buru-buru ya. Kita berdoa dulu. Oke, semoga diberikan kelancaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini masuk semua ya. Tadi udah ada laporannya dari saya lihat di sama ketua kelasnya. Oke. Sebentar. Oke, silakan join semuanya. 19 partisipan ya. Oke, Aizan, kenapa ditutup kameranya Aizan? Saya di HP Bu, khususnya. Oh, dari handphone ya? Ya udah nggak apa-apa, tutup ya, supaya nggak bertabrakan. Oke, ada lagi, ada kendala? Saya refresh dulu, nah biar kelihatan. Oke. Boleh join ya. Oke, ini adalah ice breaking kita pagi ini. Ini nggak berkaitan sama sekali sama materi kita ya, karena kalau berkaitan kalian berarti sudah mulai belajar dan ini hanya ice breaking aja sekitar kurang lebih 7 menit. Nggak nyampe sih, 5-7 menitan. Masih muter-muter nih, biasa kuisis kayak gini ya. Dan juga saya di kelas 10 kayak gini masih muter-muter sambil ngisi waktu. Oke, Faradiba sehat Faradiba? Alhamdulillah lumayan sehat sih Bu. Lumayan sehat ya. Kemarin sempat nggak sehat ya? Iya Bu, sempat izin sakit. Izin sakit ya? Iya, pas pelajaran kemarin ya. Oke, Kaila sehat Kai? Sehat Bu. Sehat ya. Oh, alhamdulillah. Alfa, gimana Fa? Sehat Fa? Sehat Bu. Direct lesson gimana? Lancar? Aman Bu. Aman. Oke. Atira gimana? Sehat Tira? Oke. Atira, oke. Ada Rangga. Hai Rangga, sehat nggak? Ya Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, udah 10 orang nih yang masuk. Kita masih tunggu dulu. Halo Stasia, apa kabar?
Baik ya, Dava, gimana kabarnya, Fa? Baik terus Bu saya Bu. Baik terus. Tugas sudah dikumpulin di GCR, Kak, Fa? Udah kan saya ngumpul pertama. Iya, wah keren ya. Kumpul pertama, Ibu baru koreksi setengah tuh. Ya, Fevi Adisha, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Gimana, GCR udah selesai? Sudah Ibu. Udah ya, oke deh. Kita lanjut. Oke, masih 10, baru 10 nih. Saya refresh lagi, sekali lagi, habis itu baru kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain siap-siap. Oke, kalau Mbak Suci, Pak Selamat atau Pak Mama mau ikutan, boleh. Kita lanjut. Nah, muter ya? Alfa muter di layar kamu ya, Pak? Iya, Bu, masih muter. Muter ya, Ibu refresh sekali lagi biar kelihatan partisipannya. Nah. Muter-muter. Jangan lupa nanti GCR itu terakhir pengumpulannya sampai hari Senin ya. Biar nanti hari Jumatnya bisa kita bahas lagi. Sambil dilihat-lihat kalau masih ada yang salah, boleh dibenerin lagi. Terus kalau masih nggak ngerti, boleh hubungin Ibu via WhatsApp, bertanya-tanya boleh. Wah, dia masih muter juga nih kuisisnya. Oke. Ya, tunggu dulu deh. Hmm. Gimana Garsya, di layar kamu masih muter ya?
Oke, terima kasih. Saya sudah end tadi ya, karena sudah banyak yang selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua sudah refresh ya, sudah penyegaran lagi, dan sudah semangat lagi. Makasih untuk hari ini. Oke, saya absen lagi ya. Takutnya ada sinyal yang tiba-tiba menghilang, terus kaliannya nggak muncul lagi. Alfa ada, oke, Irwinda. Oke, Jihan. Oke, oke, Kaila, Faradiba, Hadir, Bu. Rizky, Ya, Bu. Rangga, Ada, Bu. Damar, Stasia, Hadir, Bu. Dava, masih ada Dava. Oke, Fadlan, Hadir, Bu. hadir. Imanda Fahri. Hadir, Bu. Oke, Disha, Hadir, Bu. Garsha, Halo. Atira. Oke, Aizan. Atira, hello. Atira sinyalnya kurang oke ya? Ada, Bu. Hadir, oke. Atira nggak bergerak nih, agak lambat nih, Bu. Nggak apa-apa ya, nanti dilaporin aja kalau sinyalnya lagi kurang bagus ya, Atira ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, yang kemarin tugas GCR karya ilmiahnya, ada yang mau bertanya kah? Atau mau share screen, Bu? Saya bingung bagian ini, boleh? Dipersilakan sebelum saya kasih, kita lanjut ke karya ilmiah yang baru. Boleh? Ada yang mau coba? Saya, Bu. Oh, boleh, Garsha. Boleh, Garsha share screen, bisa? Kita bahas dulu punya Garsha ya, semuanya ya. Nah, kita bahas dulu punya Garsha. Garsha bingung nih, sebelum lanjut. Karena kalau kita udah lanjut, Garsha yang lain masih ada yang tertunda, kita nggak bisa lanjut. Oke. Garsha, Ibu izin coret-coret di sini, Asya. Oke. Oke, saya anotype sebentar. Oke. Nah, Garsha, karya tulisnya tentang COVID-19 di Indonesia. Oke. Garsha, ini judulnya nggak ada yang sama sekelas kan ya? Semoga aja nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, Syah, kita lari ke bab 1 yuk, Syah. Kita lari ke bab 1. Oke. Daftar isi lewat. Nah, ke pendahuluan. Garsha bikin pendahuluannya copy paste dari Google
atau buat sendiri? Copy paste, Bu. Copy paste semuanya? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Nah, gini Syah, kamu boleh hanya buat referensi boleh Syah. Kalau misalnya buat daftar latar belakang ini boleh untuk referensi aja. Tapi nggak boleh copy paste ya. Nah, terus nih untuk tulisan yang seperti ini nih Syah. Ini kalau bisa nih kamu, Ibu anotype sebentar ya. Ibu anotype biar Garsya lebih jelas. Nih, untuk teman-teman yang lain boleh perhatikan kalau misalnya masih kira-kira ada yang sama. Oh, kayaknya sama nih sama punya Garsya, boleh diganti ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nih contohnya. Nih Syah, kayak gini Syah, ini dibiringin nih Syah. Tuh, karena dia bahasa asing. Bahasa Latin. Ya Syah, kasih miring. Nah, terus ini juga nih Syah. Tuh, oke. Miring juga ya. Miring juga. Oke, ke bawah lagi kita bahas satu-satu Syah. Nah, ini juga nih dimiringin hurufnya Syah. Tuh. Oke, nah untuk yang lain, kalau ada bahasa asing, bahasa Latin maupun bahasa Inggris, kamu boleh cetak miring, ya. Atau biasanya sih di bold, tapi kalau di bold sih saran saya saran saya kalau bisa sih dikasih miring aja, ya, ditulis miring aja, tidak perlu di bold, gitu. Yuk kita lanjut ke bawah lagi, Syah, sambil yang lain dilihat ya. Nah, SARS-CoV-2 nih, Syah. Coba, oke, berhenti dulu, Garsya. Kita di nih, stainless steel SARS-CoV-2. Nah, apa benar penulisan dari sananya seperti ini, Syah? Kita lari ke tata bahasa nih. Nah, kalau kamu ragu, harusnya nih, ini dimiring juga ya, Syah. Tuh. Terus CoV ini, oke. Nah, kalau misalnya, ini Kemendagri ini apa nih, Syah? Sebuah pernyataan, atau sebuah teori, atau apa? Tempat, Bu. Tempat, Bu. Tempat. Oke, tempat. Nah, ini dimiringin lagi nih, Syah, cetak miring. Terus ada lagi. Nah, Presiden Joko Widodo 2 Maret 2000. Nih, yang lain perhatikan. Bulan, M-nya besar. Jakarta, J-nya besar. Ya, tokoh juga nih udah bener nih, Presiden Joko Widodo. J sama Y-nya sudah besar. Ya, diperhatikan ya. Jadi kalau nama, misalnya Hairiah, nah, atau Nagita Slavina, N-nya besar, S-nya kecil. S-nya kecil, S-nya juga kapital, gitu ya. Nah, kayak Irwindra Nevan, I-nya besar, N-nya juga besar, gitu. Oke, coba lanjut ke bawah, Garsya. Kita ke, ini pendahuluan ya. Berapa paragraf pendahuluan kamu, Garsya? Gemuk kan paragrafnya berisi kan? Iya. Gendut ya, kayak ibu ya, paragrafnya ya, jangan kurus-kurus. Nah, ke bawah. Udah ada itu belum perumusan masalah? Bentar, coba kita ke bawah dulu. Kalau belum nanti ibu ajarin. So, kalau masih bingung. Ini Garsya udah ngerti-ngerti sedikit kok, udah bagus. Oke, nah nih rumusan masalah Garsya. Kita bahas yuk dari rumusan masalah nomor 1. Untuk yang lain, tolong dilihat lagi. Kalau mirip-mirip atau kesalahannya mirip, segera diperbaiki ya. Atau kalau masih bingung, mau nge-share juga boleh. Nah ini contoh aja nih Garsya. Rumusan masalah, kita bahas nih yang di sini ya. Bagaimana? Oke, betul. Rumusan masalah, kalau bisa pakai bagaimana, biar ada penjelasannya nanti di bab 3 di pembahasannya. Partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di desa Tawasari Kecamatan. Oke. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat? Oke, ke bawah lagi Syah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipan. Oh, oke. Ini maksudnya mau disebutin nih faktor-faktornya Syah? Iya, kurang lebih gitu.
kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lari sekarang ke tujuan. Kita lari ke tujuan. Kita ke tujuan. Oke, tujuannya di sini ada 3. Oke, ada yang masih ingat tujuan sama manfaat sama atau beda yang minggu lalu? Beda, Bu. Beda ya, tapi mirip isinya. Setiap karya ilmiah, setiap sebuah tulisan itu pasti punya tujuan sama manfaat. Oke, ingat. Punya tujuan sama manfaat. Nah, bedanya tujuannya ini misalnya nih, untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat. Nah, manfaatnya pasti beda tipis, mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan. Jadi mirip kata-katanya, ingat ya. Oke, tujuannya udah oke, kita lari ke manfaat sekarang. Kita lari ke manfaat teoritis, praktis, ke bawah lagi. Oke, manfaat teoritis dan praktis itu kemarin saya belum jelasin ya, baru sekilas gitu ya. Nanti kita coba lagi, ke bawah lagi. Nah, oke, bagi peneliti dan peneliti lain. Oke, makasih Garsya, stop share, boleh? Oke, terima kasih. Nah, kurang lebih Garsya udah coba nih, dia bikin karya ilmiah. Untuk yang lain, kalau nanti Bu, saya malu nanya di sini. Saya boleh kirim ke Bu Ria? Boleh. Nanti Ibu coret-coret, terus Ibu kirim ke kamu, atau Bu, saya sudah di Google Classroom, Bu, udah saya taruh di kolom karya ilmiah atas nama saya. Mohon diperiksa ya, Bu, boleh. Ya, kita masih punya waktu seminggu ke depan sebelum kita pekan ulangan harian, gitu. Nah, Garsya, paham ya Garsya yang tadi bahasa asing, penulisannya itu harus cetak miring gitu ya, dibenerin lagi ya. Oke, untuk yang lain kita lanjut. Untuk penguatan saya akan berikan lagi satu video. Kemarin kita sudah pakai PowerPoint, sekarang saya coba pakai video. Kebetulan semalam saya cari-cari, ternyata ada nih di YouTube, videonya lumayan membantu untuk menambah informasi kita minggu lalu yang kita pakai PPT ya. Sekarang kita nonton dulu yuk. Sebentar ya, saya saya sambil share videonya tentang karya ilmiah. Nah, kalau kalian mau catat, nanti boleh terakhir saya kasih kesempatan. Saya izin share screen ya. Nah, sudah? Di saya masih belum semua. Udah ya? Oke. Kita coba nonton ini. Ini adalah sama materinya kayak minggu lalu, cuma minggu lalu kita pakai PPT, sekarang kita pakai video dari pembelajaran ya. Kalau kita simak dulu aja untuk menambah referensi kamu dan untuk menambah pemahaman kamu. Yuk kita simak. Suaranya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Oke. Baru ada Bu. Oke, siap. Oke. Wow. Mohon maaf ya, sinyal saya IndiHome-nya dari pagi nih kurang bagus, dari jam 7:30.
Oke. Oke. Sebentar ya. Media loading videonya. Bu Ria, Oke. mungkin Ya, ya sebelumnya Pak. Pak Pengawas mau menyampaikan, Oh, boleh Pak. monggo Pak, selamat mungkin. Ye, Saya stop dulu. Oke. iya. Oke, terima kasih Ibu Hairiah Bu ya. Terima Iya, kasih. Ini ya Pak. kasih masukan sedikit aja Bu ya. Mohon Boleh Pak. ya untuk Makasih. perbaikan. Yang pertama diberikan ice breaking udah bagus Bu ya. Anak-anak biar refresh gitu ya, senang dibuka dengan hal-hal yang menyenangkan, itu bagus. Kemudian yang kedua, tadi udah bagus dibahas satu contoh hasil karya anak, kemudian diperbaiki. Tapi untuk memberikan penalaran yang kritis, sebelum ibu memberikan di mana kekurangannya, ibu bisa diblok dulu, ditandain, minta anak berpendapat. Yang ini salahnya di mana, bukan agar mereka berpikir gitu. Nah, kalau mereka sudah tepat menjawab, ibu tinggal kuatkan. Kalau kurang tepat, ibu perbaiki. Oke. Supaya kita membiasakan anak berpikir dulu, tidak dicekokin ya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, untuk videonya, yang pertama terlalu panjang Bu. Yang ketiga terlalu cepat juga, ya, terlalu padat juga, gitu ya. Jadi terlalu panjang, terlalu padat dengan teks juga, gitu. Terus yang ketiga, videonya, kekuatan video itu ada di gambar dan suara, ya. Kalau sehingga idealnya videonya suaranya jangan musik, tapi penjelasannya kalau bisa singkat. Nah, ini karakter videonya tidak muncul karena ini hanya PPT yang dibikin video ya. Jadi kalau bisa dicari video yang lebih menarik, yang isinya lebih interaktif, gambarnya lebih jelas, tidak terlalu banyak teks, suaranya tajam, dan sekali-kali dijeda untuk bisa dijelaskan supaya anak tidak jenuh sampai terakhir. Itu aja masukan dari saya, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak masukannya. Pak Pengawas lanjut, apa Ya, mau gimana? lanjut. Baik. Silakan Bu Ria. Oke, oke. Sekarang kita coba buka GCR kalian. Kita coba di situ lihat ya. Saya mau coba buka dulu. Sebentar. Tadi ya, saya jelasin dulu yang bagian. Semuanya udah ngumpulin di GCR kan ya. Nah, di sini saya mau menekankan ulang saja untuk bagian yang tadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini tadi dibahas di videonya ya. Bentar, videonya lagi loading. Tunggu. Nah, nih di sistematika. Kita ke sistematika. Karena nanti ini akan kalian teruskan di dalam. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, Atira, silahkan ke toilet. Kaila, silahkan ke toilet. Oke, saya akan share di sistematikanya. Nah, penguatan di sini karena kebetulan kalian tuh bab 1 ya. Bab 1 nanti akan lanjut ke bab 2. Kita geser dikit. Nah, ini kalian bisa boleh lihat sambil lihat di buku paketnya ya.
Di buku paket itu kalau nggak salah udah pasti benar ya. Itu ada di halaman 137. Sambil dilihat buku paketnya. Kalau di sini kurang jelas, nah, sambil dilihat buku paketnya. Oke. Nah, saya mau bahas yang bagian ini. Yuk, duduknya dirapiin lagi, yang udah mulai nyender, kita fokus lagi, handphonenya ditinggal dulu. Nah, sayang kan? Udah masuk ke Zoom, tapi kalau misalnya nggak dapat apa-apa, sayang banget. Nah, sambil dicatat ya, kalau misalnya masih ada yang bingung. Oke, saya bahas dari bab 1 dulu. Tadi bab 1-nya Garsya udah benar. Ada apa aja tadi di bab 1 kamu, Garsya? Garsyanya masih ada nggak ya? Oh, saya belum ngecek lagi nih. Halo, Garsya. Ibu, garisnya kayaknya kepental Bu tadi Bu. Kepental, benar. Oke deh, kita ke Nevan deh. Nevan, ingat bab 1 kamu ada apa aja di sana, Van? Yang sudah kamu buat? Ada 4 hal latar belakang, rumusan tujuan sama manfaat. Oke, tujuan penelitian dan manfaat. Ingat ya, di bab 1 ini, bagian latar belakang, bagian rumusan masalah, tujuan, sama manfaat tuh harus ada. Nah, karena ini adalah sistematika. Oke, latar belakang, diingat-ingat lagi. Isinya apa sih kalau latar belakang? Ada yang bisa? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Latar belakang isinya apa? Latar belakang itu penjelasan kenapa kita membuat karya ilmiah itu. Oke. Latar belakang atau sebuah rincian yang dibahas. Oke, good. Ya, Nevan. Jadi latar belakang itu adalah bisa rincian, bisa alasan kamu tentang atau penjelasan tentang materi yang kamu angkat. Kalau tadi Garsya contohnya adalah COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang kita berangkat ke rumusan masalah. Ada yang masih ingat rumusan masalah itu apa sih? Nah, ada yang masih ingat nggak? Kalau udah bikin, pasti ingat. Kenapa? Kayak bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang kayak bagaimana? Good. Jadi, rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas topik kamu. Betul ya? Good. Nah, sekarang tujuan. Nah, ada yang masih ingat tujuan sama manfaat itu sama atau beda? Kemarin kita bingung di sini ya. Nah, ada yang bisa jelasin? Ada yang mau kasih contoh atau mau jelasin? Contoh dari tujuan sama manfaat. Yuk. Ada yang bisa nggak? Kalau tujuan ya buat tujuan kita membuat karya ilmiah itu. Kalau manfaatnya? Kalau manfaat dari kita menulis karya ilmiah ini untuk para pembaca nanti. Oke, good. Jadi terima kasih Dava. Jadi saya ulang ya, di bab 1 itu ada 4 item ini udah harus pasti ada. Mesti kudu wajib ya. Nah, yang pertama latar belakang harus ada. Latar belakang itu isinya alasan kamu, kenapa sih kamu ambil materi itu atau judul itu. Kamu kasih penjabarannya, kamu kasih penjelasannya, pendapat kamu, taruh di latar belakang, tulis di latar belakang. Oke, nah boleh nggak Bu copy paste kayak tadi Garsya? Nah kira-kira boleh nggak copy paste kayak Garsya tadi? Ayo, boleh nggak? Copy paste kata-katanya itu enggak. Tapi kalau copy paste misalnya dalam suatu ide atau suatu hal-hal yang penting itu, tapi kata-katanya diubah itu baru boleh. Kayak ngambil sumber. Ambil sumber referensi doang Bu, nggak di copy semuanya. Iya, betul. Thank you banget Nevan sama Alfa. Jadi hanya untuk referensi aja, kecuali teori ya. Kalau teori boleh, seperti kemarin video pembelajaran dari Ruang Guru. Jadi teori 1, teori 2, kamu gabung, kamu jadiin 1, itu jadi teori kamu. Gitu ya. Jadi hanya sebagai dasar referensi, bukan untuk copy paste. Kalau copy paste berarti plagiat di bagian pendahuluan. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini isinya adalah pertanyaan yang muncul atau masalah yang muncul di latar belakang.
Oke, terus kamu kasih tujuannya buat apa sih penelitian kamu, sama manfaatnya apa sih untuk orang lain dari dari manfaat penelitian kamu. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Udah paham belum bab 1? Udah paham belum? Paham, Bu. Paham ya? Ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti saya jelasin ulang. Ini udah pertemuan kedua, mudah-mudahan lebih paham lagi dari pertemuan yang minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut di bagian slide kedua. Nih, slide kedua harus diperhatikan baik-baik, karena kamu dari bab 1 akan lanjut ke bab 2 ini. Nih ya. Nah, di sini bab 2 itu ada landasan teori sama hipotesis penelitian. Jadi, supaya tidak sulit, supaya nggak bingung, kamu bikin dulu landasan teorinya aja dulu. Teorinya dari mana, Bu? Boleh dari buku, boleh dari internet, atau dari manapun. Ibu tidak membatasi sumber kalian. Ya, boleh dari manapun. Oke, teorinya. Nah, jangan lupa penulisan teori dari siapa? Tulis tokohnya. Nah, tulis tokohnya. Oke, setelah tulis tokoh, tulis teorinya dia. Tokoh pertama. Lagi tokoh kedua dan tokoh ketiga. Nah, baru deh boleh teori kalian tulis. Nah, gitu ya. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Jadi kamu nanti kan bab 1 udah nih. Langsung lanjut ke bab 2. Paham ya? Sampai bab 2 dulu. Nanti bab 3 kita minggu depan. Karena materi ini agak sedikit padat dan sedikit berat untuk kalian. Gitu ya. Karena ini adalah dasar penulisan kalau nanti kamu kuliah. Skripsi, tesis, maupun disertasi. Oke, saya stop share dulu. Kita lanjut ke GCR, kita coba buka-buka tugas dari teman kalian. Atau ada yang mau share screen langsung di sini? Boleh, Nevan? Punya kamu? Boleh, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Kita boleh bahas ya punyanya Nevan. Oke. Yang udah mulai lelah, boleh minum air putih dulu ya. Untuk kamu lebih konsentrasi. Karena biar nggak ngantuk gitu ya, karena materinya padat banget, nih materinya berat. Oke. Nanti kita coba lihat punya Irwindra ya. Kenapa, Win? Kenapa, Lagi Win? buka Word-nya. Oh, lagi buka Word-nya. Oke, ada yang masih bingung nggak di bab 1? Kita satu bab dulu belajarnya ya. Nah, nih Irwindra udah nih. Oke. Irwindra boleh digedein, dibesarkan sedikit. Malum ya, mata ibu udah 4 nih. Oke. Oke, sip. Udah cukup. Cukupin. Oke, judulnya apa nih Irwindra? Ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan. Bu. Oh ya, yang kemarin ya, yang minggu lalu. Bu, boleh nggak judul ini ya? Boleh banget. Nah, ini judulnya menarik nih. Dalam masa-masa seperti ini, dalam masa-masa pemindahan ibu kota ke Kalimantan ya. Wow, topiknya bagus nih. Sekarang sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu, Irwindra, ini kamu dapat atau cari sumbernya dari mana, Ir? Cari sumbernya banyak, Bu. Ini dari website, dari artikel-artikel gitu, Bu. Oke, kamu baca banyak artikel. Iya. Dan mungkin saya sempat nanya-nanya apa ya, buat kalimat-kalimatnya tuh kayak gimana gitu. Oh, wow, luar biasa. Oke, thank you Irwindra. Karena judulnya menurut saya menarik banget. Oke, kita bahas dari judul dulu ya. Menurut Irwindra atau teman-teman yang lain, judulnya yang salah, ada bagian yang salah nggak nih? Coba dilihat. Ada, Bu, di kata I-nya. I-nya ya. Kenapa I-nya? Kan negara. Kalau nama negara semakin kapital. Negara harus besar. Terus kan kalau dipindahkan biasanya di judul biasanya kan selalu kapital di setiap word-nya. Oke. Jadi betul ya. I ini Indonesia negara. Nah, Ibu ingatin lagi. Negara, nama itu huruf kapital depannya ya. Oke. Dan kalau penulisan judul, kalau kamu mau kapital semua. Itu udah pasti nggak bakal salah. Jadi kalau mau kapitalin semua. Ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan. Kalau mau cari aman nih, kapitalin semua.
gitu. Tapi kalau kamu mau besar kecil gitu ya, kapital enggak. Nah, dilihat lagi. Nih, kota besar K-nya. Negara I-nya besar gitu ya. Paham sampai sini? Ngerti? Ngerti ya. Oke, kita thank you banget Irwin nih. Karena ada salahnya kita semua jadi lebih paham lagi. Lanjut ke bawahan dikit. Nah, kita ke latar belakang. Ada yang copy paste nggak di bagian pendahuluan ini? Kalau kata-katanya sih nggak, tapi kalau sumber-sumbernya ini referensi itu banyak. Referensinya banyak ya. Referensi aja, iya boleh. Referensi, sumber, semuanya tidak dibatasi. Karena itu untuk memberikan kita banyak ide, banyak referensi. Untuk nulis sesuatu memang kita butuh banyak referensi ya. Oke, kita bahas dari paragraf pertama. Nih, oke, yang lain boleh diperhatikan ya, teman-temannya Irwindra nih. Adakah penulisan yang harus dibenahi? Yuk, teliti. Nggak ada ya? Ada bahasa asing? Kayak Garsha tadi? Pastinya ada, Bu. Pastinya ada. Nih, di Botanical Garden ini. Botanical Garden. Itu harusnya apa tuh? Cetak miring ya? Iya, miring ya. Harusnya miring. Oke, kita lari ke paragraf 2, Nevan. Seru nih. Nanti abis ini punya Dava ya, Dav. Kemarin kamu ngumpulin pertama loh ke Ibu. Oke, siap-siap Dava. PPU. Kutai Kartanegara. Yang. Nah, Y-nya ini besar. Ingat ya, kalau kata sambung, itu tidak boleh kapital. Ingat, kata sambung tidak boleh kapital. Y itu harus kecil. Kemudian habis titik huruf kapital atau huruf besar. Itu diperhatikan penulisannya. Kemudian di sini nih ada ini nih. Ethnic cleansing. Tuh. Ethnic cleansing. Harusnya di italic atau miring. Harusnya cetak miring. Kemudian Samudra Hindia titik atau koma ini. Harusnya titik, Bu. Ini kamu kasih koma. Koma di situ. Oke, nah ini juga nih akan tetapi dia nih kata sambung nih. A-nya itu kecil aja. Win. Ya, oke. Terus nama ibu kota baru adalah Nusantara. Ke-14 nama Nusantara, Kepala Bappenas. Nah, oke, ini udah benar. Kita lari lagi ke paragraf selanjutnya. Kita harus teliti benar-benar di sini ya. Ini landasan kamu, kalau nanti kamu kuliah, kamu nulisnya skripsi. Nah, Ibu mau tanya nih, skripsi buat S1, S2, atau S3? Yang masih ingat? Ayo. S1 ya? S1, betul. S2 apa? Tesis. Bukan S-doger. Apa, Aizan? Tesis, betul. S3 apa? Masih ingat? Disertasi, keren ya. Jadi nanti kalau kamu S1, kamu belajar bikin skripsi, S2 kamu belajar bikin tesis, dan S3 belajar bikin disertasi. Nah, itu butuh kayak gini nih, dari landasan ini, kamu harus ngerti betul-betul. Oke, lanjut. Aizan lagi. Nevan, ke paragraf selanjutnya. Udah nggak ada kesalahan. Lanjut. Oh, ini habis Indonesia kasih titik ya, kalau habis kalimat tuh. Ingat tuh. Hal sederhana seperti ini harus ditulis. Lanjut, Van. Ke bawah, Van. Oke, rumusan masalah. Untuk yang lain, kalau kesalahannya ada yang mirip, nanti dicoba dibenerin.
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Oke, Van. Kalau rumusan masalah, kalau bisa pakai angka ya. 1, 2, gitu ya, Van? Sama ini ya Bu, harus ada tanda tanyanya nggak sih Bu di akhir kalimat ininya tuh? Karena kan dia bentuknya pertanyaan nih. Namanya rumusan masalah, berarti masalah yang sudah dirumuskan ya. Berarti harus pakai tanda tanya nih, Van. Di sini, Van. Nanti kelas 3 kamu belajar lagi sama Panalen. Dikuatin lagi tentang penulisan, tata penulisan seperti ini. Gitu ya. Sekarang baru atasnya aja. Nanti kalau mendalam itu ada di kelas 12. Nah, ini betul pakai kata mengapa dan bagaimana. Karena dengan kata mengapa dan bagaimana itu pasti penjelasannya lebih banyak. Gitu ya. Ingat, ini harus ada nih, kasih nomornya, kasih tanda tanya di terakhirnya. Oke, tujuannya buat apa nih, Pak? Tujuan itu ada dua ya, yang untuk mengetahui mengapa ibu kota ini dipindahkan ke Kalimantan. Dan satunya itu untuk mengetahui dampak-dampak apa yang akan terjadi, kayak dampak positif dan dampak positif dan dampak negatif. Oke, lanjut ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, manfaat penelitiannya. Masyarakat dapat mengetahui apa saja dampak positif dan negatif yang akan terjadi saat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Kurang nih, Van. Ya, karena kalau hanya sampai dipindahkan kalimatnya gantung. Oke. Terus masyarakat dapat mengetahui alasan ibu kota pindah ke, nah ini benar, yang bawah udah benar nih. Pindah Kalimantan. Yang atasnya juga harusnya pakai Kalimantannya. Oke? Oke, sampai sini. Oke. Yang lain ada yang mau komentar tentang karya ilmiahnya Nevan? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh? Atau Nevan sendiri? Boleh? Mau caci maki punya sendiri ya? Enggak ya? biar membenarkan diri sendiri kan lebih baik. Iya, bagus. Ayo Van, pembelaan Van, silakan. Mungkin paling kayak simbolnya doang Bu, nih kayak simbol tanda tanya, habis itu simbol titik sama huruf kapitalnya doang Bu, saya yang ini. Sama mungkin kata-kata asing, kan kata asing itu penting, atau itali kata ibu sendiri. Oke. Ya itu mungkin yang saya harus perbaiki nanti. Oke, siap Van, thank you banget ya. Itu yang lost kemarin ya Van, sehingga nggak begitu merhatiin ke arah sana. Oke deh, terima kasih Nevan. Boleh di stop share. Boleh di stop share ya. Oke. Satu lagi ya, kita kalau punya Dava nih. Dava itu kemarin dia udah selesai duluan, terus langsung dikumpulin ke GCR. Orang pertama yang ngumpulin ke GCR, wow, Dava. Hebat. Ayo, Fah. Kita coba punya Dava satu lagi. Habis ini Ibu bagi kelompok ke room kecil-kecil ya, buat kamu diskusi. Dav, boleh dibesarin dikit, Dav. Nah, oke, kita ke rumus. Ke pendahuluan. Jadi ke rumus deh. Oke. Semua matanya lihat ke laptop ya, teman-temannya Nevan nih. Kita lihat di sini nih, siapa tahu kalian ada kesalahan yang sama. Tuh, jadi jangan nanti, wah Bu, kemarin udah dibahas tapi kamu masih salah gitu ya. Nah, jangan sampai. Oke. Ternyata di sini si Dava cari aman dengan menulis judul dengan huruf kapital semua. Ya, Dav, hurufnya kapital semua. Dia cari aman sehingga tidak mungkin salah. Oke. Nah, untuk yang lain kalau mau cari aman ikutin Dava. Dia udah benar semua karena dia pakai kapital. Oke, untuk Faradiba, kamu judulnya kapital semua atau besar kecil, Diba? Besar kecil, Bu. Besar kecil. Diperhatikan kata hubung deh ya. Kata sambung ya. Oke. Ini sebentar, Dava. Copy paste apa buat sendiri ya? Ayo. Kalau ini saya buat sendiri Bu. Saya jadi buat sendiri. Ya, saya ngeliat YouTube itu cara buat analisis kimia ilmiah kayak gini. Saya buat sendiri. Good, bagus. Berarti belajar
sendiri ya untuk mendalami. Kita ke bab 1 coba Dava. Oke, bab 1 mesin merupakan komponen. Oh, ini karena kamu kemarin suka otomotif ya, jadi ngambil judul ini ya. Iya, Bu. Oke, nah kira-kira nih, nah ini udah bener nih. Ini udah bener nih, lihat deh. Si Dava, ini dia udah nulis MotoGP itu pakai garis miring. Nah, untuk yang lain boleh diikuti ya. Dia pakai garis miring. Prototipe tersebut, oke. Selain itu komponen mesin juga mempunyai peran yang cukup besar dalam pembagian, oke. Dalam tim pembalap, sip ke bawah. MotoGP-nya dimiringin lagi, iya, ke bawah lagi. Oke, ini paragrafnya gemuk-gemuk ya Ibu ya. Udah bagus, jadi nggak kurus paragrafnya. Ini kenapa di garis bawah, Dava? Ditekankan lagi atau bagaimana? Iya, Bu. Oke, saran dari Ibu kalau sudah cetak miring, nggak perlu dikasih garis bawah ya. Nah, oke. Lanjut mesin line. Oke, ke bawah lagi. Oke, sip, ke bawah. Oke. Oke, kita ke rumusan masalah. Oke, rumusan masalah pakai nomor ya kalau bisa ya. Oke, nomor. Oke. Udah benar. Ke bawah, kita ke tujuan. Udah benar. Tujuan khusus, tujuan umum. Oh, kamu dibagi 2 ya? Tujuannya umum khusus ya? Iya, Bu. Oke, kenapa dibagi 2, Dava? Karena saya ngeliat dari contoh-contoh yang ada yang buat gitu, Bu, di YouTube jadi saya juga ikut kayak gitu. Saya belajar lagi. Iya, memang ada yang seperti ini ya. Lanjut lagi ke bawah, manfaat penelitiannya, Dav. Teoretikal ke bawah lagi. Oke. MotoGP balap. Oke, untuk siswa. Berarti untuk saya, untuk teman-teman kamu ya. Oke. Dari sini teman-teman Dava ada yang mau berkomentar mengenai karya ilmiah yang sudah dibuat sama Dava. Ini udah bagus sih. Semua rata-rata dari kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan. Kita udah 2 kali pertemuan ya. Karya ilmiah itu 3 sampai 4 kali pertemuan ya, karena agak padat. Terima kasih. Oke, kita masih ada sisa waktu nih di sini untuk supaya kamu penguatan lagi tentang materi ini. Coba saya bagi 2 kelompok. Saya masukkan di sini ya. Saya tidak bisa buat breakout room lagi karena ini udah dibuat. Jadi saya masukin kelompok pertama, saya masukkan ke dalam ruang pertemuan. Ya. Terus kelompok kedua saya masukkan di ruang ibadah. Oke. Nah, kalian tugasnya adalah yang pertama, kalian coba dibuka-buka lagi tugas DCR yang karya ilmiah bab 1 minggu lalu. Kalian buka, kalau masih ada kesalahan, diskusi sama temannya. Itu yang pertama, kesalahan. Jadi yang dicari yang pertama adalah kesalahan apa yang paling banyak ditemukan kelompok kalian di bab 1. Apakah penulisan, ataukah tadi perumusan masalah, ataukah tujuan, dan lain-lain. Yang kedua, kalian diskusikan untuk bab 2, teori. Nah, nanti kan kalau kamu berdiskusi, kamu dapat ide, bisa dapat referensi, atau bisa dapat saran dari teman-teman kamu untuk membuat teori di bab 2-nya. Oke ya, saya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sekitar 15 anak ya. Berarti satu kelompok ada yang 8, ada yang 7. Oke, silakan yang sudah Ibu move, kalian ke ruang yang sudah Ibu move ya.
Oke, 7 siswa sudah di ruang pertemuan. Nanti Ibu akan bolak-balik ke pertemuan dan ke ibadah ya. Oke, satunya lagi Ibu akan ke ruang ibadah. Kita numpang di ruang ibadah. Oke, ada sisanya ke ruang ibadah nih. Silakan pencet yes ya. Ibu sudah move kalian. Pak Selamat kemana? Ada, Pak. Oh, masih ada ya? Ada, Pak. Ya. Nggak kelihatan, Pak. Oh, Ini nggak lagi siwer ini kelihatan. mata ini. Ada, Pak. Yang kelihatan Buria doang, Pak. Jadi tadi tidak lanjuti Bu Ria apa yang jadi masukan dari Pak Pengawas itu. Sudah tadi Dan udah bukan hanya bagus. untuk Bu Ria, tapi nanti Bu Ria menyampaikan ke teman-teman yang lain kan gitu ya Pak Selamat J. Oke, Pak Selamat, ini siswanya saya lagi bagi 2 kelompok ya Pak, ke ruang-ruangan buat diskusi. Sedikit masukan aja Bu. Tadi udah bagus. Tadi Ibu sudah koreksi, sebelum dikoreksi ditanyakan di mana anak salahnya. Nah, ternyata anak-anak juga tahu kan, bisa menjawab. Udah bagus kan, berarti mereka mulai berpikir mungkin apa waktunya kapan atau mungkin saat yang tepat. Untuk penulisan itu fokus di cara menulis itu bagus, tapi logika alur berpikir juga bisa dikoreksi Bu. Karena misalnya untuk pendahuluan kan mesti ada gap antara harapan dan kenyataan, itu tampil betul atau belum, gimana sehingga muncul masalahnya, apakah permasalahan tepat dengan tadi gap yang tadi, supaya mereka belajar berpikir logis sesuai dengan aturan. Itu aja masukannya. Oke, makasih Pak Selamat, saya dapat ilmu banyak hari ini. Terima kasih Pak. Iya. Saya izin ke kelas-kelasnya dulu ya Pak, ke kelompok-kelompoknya ya. Nanti saya balik lagi. Kantor di Sudin apa masih di SD Kalibata Pak? Balik lagi ke Sudin, kan dari Kalibata. Oh sudah kembali ya? Recording stopped. Oh. Ada 3 orang atau 4 orang ya di Sudin yang kena itu ya? Masya Allah. Kalau dia Sporbi udah merata, aduh, ampun tiap hari kok ada terus nambah. Iya. Jadi perakiraan sampai kapan ini PJJ? Jadi PJJ kami dari mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Pak Selamat. 7 sampai 11. Iya. 7 sampai 11. Insya Allah mungkin setelah tanggal 17, setelah tanggal 11, kami akan melaksanakan SE nomor 2 dari kementerian Pak, seperti itu. Iya. 50-50 Pak. Iya. Seperti itu. Tapi saya sih nggak terlalu khawatir dengan ya Sorbi, kalau pembelajaran seperti ini learning loss-nya nggak terlalu banyak. Yang pertama, gurunya rata-rata udah bagus. Yang kedua, siswanya juga on cam terus non-stop dan interaksinya bagus. Itu tuh masih jarang sekolah yang seperti ini Pak, suruh on cam aja susah banget gitu ya. Ya masih gurunya masih satu arah. Alhamdulillah ya, sorry udah bagus lah. Andaikan pun harus PJJ, saya pikir tidak terlalu learning loss yang terlalu banyak. Ya memang sih lebih sempurna dengan tatap muka ya, tapi kondisi seperti ini, tapi bersyukurlah di manage dengan sangat baik, kemudian teman-teman gurunya juga bagus Pak. Saya support, saya dukung, saya apresiasi Pak. Boleh saya cukup dulu, nggak apa-apa ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih banget Pak, terima kasih sekali Pak. Ditunggu sekali Pak di sekolah nanti kalau Pak udah aman, minggu depan udah aman Pak. Mudah-mudahan. Dan saya udah negatif, mudah-mudahan Pak. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak, makasih. Semuanya, mohon maaf. Ya, insya Allah Pak. Tidak berniat untuk menyalahkan, hanya memberikan masukan agar lebih baik. Luar biasa masukannya. Iya, makasih Pak. Mari. Waalaikumsalam.